Siti, seorang TKW yang mengorbankan segalanya demi keluarga. Ia berangkat dengan janji-janji manis, namun harus menghadapi kenyataan pahit, siksaan fisik dan mental, paspor yang disita, dan gaji yang tidak pernah dibayarkan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Tonton sampai selesai karena ada kejutan di tengah dan akhir cerita. Salam sehat untuk kita semua. Semoga penonton selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di balik megahnya gedung pencakar langit Arab Saudi, ada ribuan kisah pilu yang tak pernah terungkap. Ini bukan cerita sukses yang sering kamu lihat. Ini adalah kisah Siti, yang berangkat dengan mimpi setinggi langit namun pulang dengan tangan kosong. 6 tahun ia habiskan di negeri orang, bukan untuk mengumpulkan harta, melainkan untuk bertahan hidup dari siksaan dan janji palsu. Siksaan fisik, mental, hingga paspor yang ditahan. Saksikan sendiri, perjalanan pulang yang penuh air mata dan kehampaan, hanya di video ini. Senyum Siti merekah di depan cermin tua yang kusam, mematut diri dengan seragam baru. Bukan seragam sekolah, bukan pula seragam kerja kantoran, melainkan seragam khas calon tenaga kerja wanita, TKW, yang akan berangkat ke Arab Saudi. Di sampingnya, ibu mertua dan suaminya, Budi, memandang dengan tatapan penuh harap, seolah-olah seragam itu adalah jubah pahlawan yang akan pulang membawa kemenangan. Siti, jangan lupa nanti kalau gajian, kirimkan uang untuk renovasi rumah. Atap rumah sudah bocor, dan Dede butuh sepeda baru. Pesan ibu mertua dengan suara penuh tuntutan, seolah-olah Siti adalah mesin ATM yang siap menghasilkan uang. Siti hanya mengangguk. Hatinya berdegup kencang antara kebahagiaan dan beban. Di benaknya terbayang wajah Dede, putra semata wayangnya, yang sedang sakit dan sangat membutuhkan pengobatan. Janji dari agen penempatan tenaga kerja itu begitu manis. Gaji bersih 5.000 rial, pekerjaan ringan, majikan baik hati, dan bisa pulang setiap 2 tahun. Pagi itu, di bandara, air mata tak terbendung. Dede, yang masih kecil, memeluk kaki Siti erat-erat. "Jangan pergi, Bu, aku takut," tangisnya. Hati Siti hancur. Namun ia harus tegar. Ia membayangkan rumahnya yang reot akan segera berubah menjadi istana, sawah ayahnya yang kering akan segera terisi air, dan Dede bisa bersekolah di tempat yang lebih baik. Budi, suaminya, menggenggam tangannya, "Kamu pahlawan kita, Siti. Kita tunggu kamu sukses." Kalimat itu bagai mantra, memompa semangat Siti untuk melangkah maju. Di sana, di balik janji-janji manis agen, ada satu rahasia yang tersembunyi. Janji gaji besar dan pekerjaan ringan hanyalah umpan. Dokumen kontrak yang Siti tanda tangani ternyata berbeda dengan yang ia pahami. Ia tak tahu bahwa di balik senyum ramah sang agen, tersembunyi skema gelap yang akan mengubah nasibnya. Pesawat lepas landas. Dari jendela kecil, Siti melihat tanah airnya mengecil, seolah-olah ia sedang meninggalkan semua kenangan manis dan kebahagiaan. Ia tak sadar bahwa keberangkatannya kali ini bukanlah menuju surga, melainkan menuju neraka yang akan menguji keteguhan imannya. Ia tak tahu bahwa 6 tahun ke depan, ia akan kehilangan lebih dari sekadar uang. Ia akan kehilangan senyum, kebahagiaan, dan bahkan jati dirinya sendiri. Pendaratan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, menjadi awal dari mimpi buruk Siti. Udara panas gurun langsung menyambut, menusuk hingga ke tulang. Lebih panas lagi adalah perlakuan majikan barunya, seorang perempuan paruh-baya bernama Fatima. Senyum manis agen di Indonesia menguap begitu saja, digantikan oleh tatapan dingin dan intimidasi. Baru saja kakinya menginjak ambang pintu rumah megah itu, paspor dan ponsel Siti langsung disita. "Di sini, aku majikanmu. Kamu hanya akan bekerja, tidak perlu berkomunikasi dengan siapapun,"
ucap Fatima dengan nada tajam. Dunia Siti runtuh seketika. Jembatan satu-satunya menuju keluarganya di Indonesia, yang selama ini menjadi kekuatan batinnya, telah diputus paksa. Hari-hari Siti berubah menjadi siklus penderitaan tanpa henti. Matahari belum terbit, ia sudah harus bangun untuk membersihkan seluruh rumah yang berukuran 3 kali lipat rumahnya di kampung. Lantai yang dingin, perabotan mewah, semua ia bersihkan dengan tangan kosong. Fatima, majikannya, adalah sosok yang tak pernah puas. Sedikit saja ada noda, suara bentakan langsung memenuhi ruangan. Seringkali, Siti harus tidur larut malam hanya untuk memastikan tidak ada satupun sudut rumah yang luput dari perhatiannya. Bukan hanya pekerjaan yang berat, Siti juga harus menahan lapar. Makanan yang diberikan sangat tidak layak. Sisa-sisa makanan majikan seringkali menjadi satu-satunya santapan. Pernah suatu hari, ia hanya diberi sepotong roti kering dan air putih sepanjang hari. Perutnya melilit, kepalanya pusing, namun ia tak berani mengeluh. Di mata Fatima, Siti hanyalah alat, bukan manusia yang memiliki perasaan. "Kamu di sini untuk bekerja, bukan untuk makan enak," bentak Fatima suatu kali. Siksaan itu bukan hanya fisik, melainkan juga mental. Siti dilarang berbicara, dilarang tersenyum, bahkan dilarang menangis. Kamarnya hanyalah sebuah gudang sempit tanpa jendela, pengap dan gelap. Di sana, ia sering merenung, memikirkan nasibnya yang malang. Rindu pada Dede dan suaminya membuncah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Diam-diam, ia sering menangis dalam sunyi, memeluk lututnya yang luka karena terus-menerus berlutut saat mengepel lantai. Satu-satunya hiburan bagi Siti adalah melihat foto keluarga yang ia sembunyikan di dalam lipatan baju. Wajah-wajah yang dicintainya menjadi penguatnya untuk terus bertahan. Hingga suatu hari, Fatima menemukan foto itu. Dengan amarah yang membara, Fatima merobek-robek foto itu di depan mata Siti. "Kamu tidak punya keluarga lagi. Keluargamu sekarang adalah aku," teriaknya. Siti hanya bisa menangis histeris. Hatinya hancur berkeping-keping. 3 tahun berlalu, gaji yang dijanjikan tak pernah Siti terima sepeser pun. Setiap kali ia bertanya, Fatima selalu berdalih, "Gajimu sudah aku kirim ke Indonesia." Atau, "Kamu banyak berutang padaku, jadi gajimu aku potong." Siti tak punya pilihan lain selain percaya. Namun, ia tahu ada yang tidak beres. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan hanya seorang pekerja, melainkan tawanan. Kenyataan pahit ini telah mengubah Siti. Gadis periang yang dulu penuh senyum, kini menjadi sosok pendiam dengan tatapan kosong. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat. Ia seringkali merasa putus asa, seolah-olah tak ada lagi harapan. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, masih ada secercah api yang menyala. Api harapan untuk bisa pulang, bertemu kembali dengan keluarganya, dan menceritakan semua kebenaran ini. Siti sudah berada di ambang batas. 3 tahun penderitaan, kelaparan, dan siksaan mental telah mengikis habis jiwanya. Namun, sebuah kejadian kecil memicu bara api pemberontakan di dalam dirinya. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan halaman, sebuah mobil melintas. Di dalamnya, ia melihat seorang wanita Indonesia, mungkin seorang TKW juga, yang sedang tertawa riang sambil memegang ponsel. Tawa itu, meskipun bukan untuknya, bagaikan sebuah pukulan telak. Siti menyadari, ada kehidupan lain di luar tembok penjara ini. Ada harapan, ada kebahagiaan, dan ada komunikasi. Ia merindukan hal itu lebih dari apapun. Malam harinya, di dalam gudang sempitnya, sebuah rencana nekat mulai terbentuk. Siti harus kabur. Ia harus mengambil kembali hidupnya. Pikirannya melayang pada cerita-cerita sesama TKW yang ia dengar saat di penampungan, tentang bagaimana mereka melarikan diri dari majikan yang kejam. Ia tahu risikonya besar, tertangkap, dipenjara, atau bahkan dibunuh.
Namun, risiko itu terasa lebih baik daripada terus hidup dalam penderitaan. Rencana matang pun dibuat. Ia mulai mencari tahu waktu majikan dan keluarganya tertidur pulas. Ia juga mengumpulkan sedikit uang yang ia sembunyikan dari sisa belanjaan. Dengan uang itu, ia berencana membeli tiket bus menuju konsulat Indonesia di kota lain. Malam yang ditunggu pun tiba. Bulan sabit yang redup menjadi satu-satunya saksi bisu. Jantung Siti berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu gudang yang tidak terkunci, lalu mengendap-endap di dalam kegelapan rumah. Langkahnya ringan, seolah-olah ia adalah hantu. Saat ia tiba di pintu utama, ia melihat kunci tergantung di tempatnya. Sebuah keajaiban. Tanpa berpikir panjang, ia meraih kunci itu, membuka pintu, dan berlari sekencang-kencangnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Takut jika ia melakukannya, nyalinya akan ciut. Angin malam yang dingin membelai wajahnya, memberikan sensasi kebebasan yang telah lama hilang. Namun, kebebasan itu tidak bertahan lama. Di jalan yang asing, tanpa tahu arah, Siti tersesat. Ia berjalan tanpa tujuan, air mata membasahi pipinya. Ia merasa sendirian, takut, dan putus asa. Saat itulah, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Jantungnya hampir copot. Ia berpikir, ia akan kembali tertangkap. Namun, yang keluar dari mobil itu adalah seorang perempuan parubaya dengan senyum ramah. "Kamu TKW?" tanyanya dalam bahasa Indonesia dengan logat Arab. Siti hanya mengangguk. Terisak. Perempuan itu, ternyata bernama Aminah, adalah seorang TKI yang sudah lama tinggal di sana. Aminah mengajak Siti ke rumahnya, memberinya makan, dan mendengarkan semua ceritanya. Aminah dan suaminya, Abdullah, adalah penyelamat Siti. Mereka merawat Siti seperti anak sendiri, memberinya tempat berlindung, dan membantunya mengurus kepulangan. Mereka adalah malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolongnya. Di sana, Siti belajar bahwa di balik kebrutalan, masih ada kebaikan yang tulus. Namun, cerita Siti belum berakhir. Ia masih harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Meskipun ia selamat dari majikan yang kejam, ia tetaplah seorang TKI ilegal. Ia harus menghadapi proses hukum yang berbelit-belit, dan yang paling penting, ia harus mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk pulang. Setelah perjuangan panjang dan mendebarkan, hari yang dinantikan akhirnya tiba. Tiket pesawat sudah di tangan, dan kini Siti berdiri di Bandara King Khalid, Riyadh. Namun, tidak ada kegembiraan. Yang ada hanyalah kehampaan yang menekan. Selama ini, ia bermimpi kembali ke Indonesia dengan koper penuh hadiah, senyum bangga, dan uang yang cukup untuk membangun rumah impian. Kenyataan pahitnya, ia pulang dengan koper kosong, tubuh kurus kering, dan hati yang hancur. Ia bahkan tidak berani menghubungi keluarganya, malu jika mereka tahu bahwa ia gagal. Di dalam pesawat, tangisan Siti pecah. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi yang tirus. Ia tidak tahu harus menjawab apa jika ibunya bertanya, "Mana uang yang kamu kirim, nak?" Atau, "Kenapa kamu kurus sekali?" Perasaan bersalah dan kecewa menyelimuti dirinya. Ia telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kebahagiaannya demi sebuah janji manis yang tidak pernah terwujud. Ia merasa seperti pecundang yang pulang tanpa membawa kemenangan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan TKW lainnya disambut dengan sukacita oleh keluarga mereka. Suara tawa dan pelukan hangat memenuhi area kedatangan. Siti hanya bisa memandang dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Ia merasa asing di negerinya sendiri. Ia memilih untuk menunggu sampai sepi, lalu berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Ia tidak ingin ada yang melihatnya, tidak ingin ada yang tahu bahwa ia pulang tanpa membawa apa-apa. Setibanya di desa, Siti turun dari bus dengan langkah gontai. Rumahnya terlihat sama seperti 6 tahun yang lalu,
bahkan lebih rapuh. Atapnya masih bocor, dindingnya kusam, dan Dede, anaknya, sudah tumbuh besar. Mata mereka bertemu. Dede tidak langsung mengenalinya. Ia hanya melihat seorang wanita asing yang kurus kering dan kelelahan. Saat Siti memanggil namanya, barulah Dede berlari memeluknya. "Ibu, ibu pulang." Pelukan Dede adalah satu-satunya kehangatan yang ia rasakan. Namun, pertanyaan Budi, suaminya, menghujam hatinya. "Kok pulangnya sendiri? Mana uangnya? Siti, mana hadiah buat Dede?" Siti hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak sanggup menceritakan semua penderitaan, kelaparan, dan penyiksaan yang ia alami. Ia takut suaminya tidak percaya, ia takut membuat mereka semakin kecewa. Malam itu, di dalam kamar, Siti akhirnya menceritakan semuanya kepada Budi. Ia menceritakan tentang paspornya yang disita, gajinya yang tidak dibayar, dan perlakuan kejam dari majikannya. Budi hanya bisa terdiam, raut wajahnya berubah menjadi penyesalan. Ia menyesal telah membiarkan Siti pergi, menyesal karena ia terlalu mudah percaya pada janji-janji manis. Malam itu, bukan hanya impian yang hancur, tetapi juga kepercayaan. Kepulangan Siti bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari perjuangan baru. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia pulang tanpa membawa apa-apa, bahwa ia telah kehilangan 6 tahun hidupnya, dan yang paling penting, ia harus membangun kembali kepercayaan dan hubungan dengan keluarganya. Kisah Siti bukanlah sekadar cerita pilu tentang seorang TKW yang gagal. Ini adalah cerminan pahit dari ribuan, bahkan jutaan, nasib serupa yang tersembunyi di balik janji-janji manis para agen. Kepulangan Siti dengan tangan hampa, bukan karena ia malas, melainkan karena ia menjadi korban dari sistem yang kejam dan perlakuan majikan yang tak manusiawi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan uang atau rumah megah, melainkan kebersamaan, kesehatan, dan keutuhan sebuah keluarga. Siti, meskipun tidak membawa harta, ia membawa pulang pelajaran yang jauh lebih berharga. Ia kembali ke kampung halamannya, ke dalam pelukan Dede dan Budi, yang kini menyadari betapa bodohnya mereka memandang uang sebagai segalanya. Harta bisa dicari, tetapi waktu yang hilang dan penderitaan yang telah dialami tidak akan bisa kembali. Melalui air mata, Siti kembali membangun hidupnya dari nol. Ia tidak lagi peduli dengan cibiran tetangga atau tatapan iba. Fokusnya kini adalah memulihkan batinnya dan menguatkan ikatan keluarganya. Kisah Siti adalah sebuah peringatan. Bagi kita yang berencana bekerja di luar negeri, berhati-hatilah. Jangan mudah terbuai janji manis. Cari tahu seluk-beluk agen, pastikan kontrak kerja jelas, dan yang terpenting, pastikan hak-hak kita terlindungi. Jangan sampai, seperti Siti, impian untuk menyejahterakan keluarga malah berujung pada penderitaan yang tak terbayangkan. Dengan menekan tombol subscribe, Anda tidak hanya akan menjadi yang pertama mengetahui video-video terbaru kami, tetapi juga membantu kanal ini tumbuh dan menjangkau lebih banyak orang. Berikan like jika Anda terinspirasi oleh kisah Siti, dan tinggalkan komentar di bawah untuk membagikan pendapat, pengalaman, atau dukungan Anda. Interaksi Anda adalah semangat bagi kami. Sebarkan video ini kepada teman, keluarga, dan di media sosial Anda. Satu share dari Anda bisa menjadi awal dari perubahan besar. Terima kasih.